guys, balik lagi di channel Sandal Putus. Kali ini kita akan melanjutkan episode 107 atau enggak? Oh, 107 ke 106. Terserah, itulah terserah gue lah, karena ini ada cuma spoiler aja. Suara agung dan kuno milik Fen Zunzi itu menggemar di seluruh gunung petir hingga membuat semua orang hanya bisa menelan ludah. Gugup karena entah kenapa suara Fen Zunzi melantungkan ketegasan sekaligus intimidasi, dan hampir tidak ada orang di benua Doki ini yang berani meragukan sosok dengan kemampuan sebesar dirinya. Mujing Luan turut melakukan mulut kecilnya saat melihat gurunya tiba-tiba bersikap demikian, karena sejak mengenal Peng Zian, dia belum pernah melihat pemimpin pavilion bintang jatuh yang selama ini tampak bebas. Lepas itu mengungkapkan emosi yang begitu meluap-luap seperti ini. Melihat tindakan Pen Zunzi, Mujing Luan langsung memikirkan potensi pertempuran antara dua pavilion, di mana meskipun pavilion bintang jatuh sama sekali tidak bisa dianggap kalah dengan pavilion petir angin. Kalkulasi dari peperangan kedua faksi besar ini adalah sesuatu yang mampu mengguncang seluruh dataran tengah. Meskipun Mujing merasa cemburu melihat gurunya seperhatian ini kepada orang lain, Siloli gemas itu kemudian teringat kata-kata Shoyan di pegunungan mata surga, dan semakin penasaran siapakah teman lama Peng Zunzi yang disebut pemuda itu sebagai gurunya. Rasa penasaran itu bukannya tanpa alasan, karena meskipun Peng Zunzi memiliki banyak teman, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana pemimpin pavilion bintang jatuh itu tidak ragu menjadi musuh pavilion besar ini. Suasana merencanakan ini berlanjut beberapa saat sebelum Led Zunzi yang sebelumnya duduk di kursi VIP berdiri dengan perlahan menoleh ke arah Peng Zunzi dengan matanya yang berisi kilatan petir dan menanyakan apa maksud kepada pavilion bintang jatuh itu melakukan tindakan yang mengundang permusuhan di antara mereka. Chen Zunzi yang juga sama-sama tertegun berusaha untuk mencairkan suasana, meminta Peng Zunzi untuk berpikir matang-matang untuk melanjutkan apapun yang ada di pikirannya saat ini. Namun fokus Peng Zunzi benar-benar terkunci kepada Shoyan yang tanpa memperdulikan sama sekali pandangan semua orang yang tertuju kepada Shoyan pun bertanya, apa hubungan Shoyan dengan orang yang memiliki cincin hitam di telapak tangannya? Shoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah tetua Peng Zunzi, memperhatikan bahwa fluktuasi emosional semacam ini memang hanya bisa didapatkan dari seorang saudara atau kawan sejati. Karena itulah dengan kegembiraan yang meluap di hatinya, Shoyan berdiri tegak di udara sebelum dengan bangga menyatakan bahwa dia dan pemilik cincin adalah seorang guru dan murid. Peng Zunzi mengangguk sedikit seolah bisa menduga apa yang dikatakan Shoyan berkedip sekilas sebelum muncul di hadapan pemuda itu dengan tatapan lembut tanpa ada nada intimidatif sama sekali. Peng Zunzi meminta Shoyan untuk membuktikan perkataannya, karena bagaimanapun Shoyan masih seorang bocil FF asing yang datang dari mana, bagiannya yang entah dari mana. Nah, Shoyan tersenyum sebelum mengulur tangannya dan menyentuh segel api di dahinya, membuat semua gumpalan kecil api tulang dingin muncul di ujung jarinya. Pemandangan ini memaksa Peng Zunzi untuk berdesak kagum, mampu menyadari bahwa teman tuanya itu secara sukarela menyimpan api tulang dingin di tubuh Shoyan, di mana hal itu turut mengartikan bahwa Yolo benar-benar mempercayai Shoyan sebagai muridnya. Peng Zunzi perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara di sekitarnya, pendam rasa gembira, lega sekaligus letih dan khawatir saat mengungkapkan betapa dia telah kesulitan mencari keberadaan kawan lamanya ini, dan merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan seorang murid yang begitu Yolo percayai. Shoyan turut senang melihat betapa Peng Zunzi menghargai sebagai temannya dan buru-buru membungkuk hormat, karena bagaimanapun orang tua di hadapannya ini pasti telah berbagi masa lalu yang panjang dengan gurunya. Peng Zunzi melambaikan tangannya dan tertawa pelan ketika melihat Shoyan membungkuk sambil memanggilnya penuh hormat, meminta pemuda itu untuk tidak bersikap semacam ini, karena hanya dengan menjadi murid Yolo maka dia berharap jika Shoyan juga berkenan menganggapnya sebagai guru kedua. Semua mata di sana hanya bisa terbelalak ketika mendengar pernyataan Peng Zunzi,
karena betapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya pemimpin pavilion Bintang Jatuh. Itu hanya menerima Muji Yang Luan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya si air dosen terkuat dari 4 pavilion itu meminta seorang untuk memanggilnya guru. Nah, berhubungan Peng Junzi sudah mengetahui identitas Sioyan serta hubungan dengan Yolo tanpa banyak babi ibu Peng Xian, langsung mengajak Lin Junzi bergosiasi di mana dia dan pavilion Bintang Jatuh bersedia untuk mengalah dalam pertempuran hari ini, dengan catatan pavilion petir angin tidak diperkenakan untuk menyentuh Sioyan mulai hari ini. Bahkan ketika Lin Junzi menatap tajam ke arahnya sambil mengancam jika tindakan Peng Junzi akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion, tanpa ragu sama sekali Peng Junzi menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Sioyan. Bahkan jika harus berperangan dengan pavilion petir angin, Lin Junzi tidak bisa menahan wajahnya yang memerah sama sekali. Tidak mengharapkan Peng Junzi yang terkenal bebas lepas dan hampir tidak pernah memicu pertentangan ini, justru tiba-tiba bersikap keras kepada pavilion petir angin. Meskipun mereka sama-sama seorang elit dosen, Peng Tian adalah orang yang merambah-ranah ini paling lama di antara pemimpin 4 pavilion lain, dan secara wajar juga dianggap sebagai orang terkuat di antara mereka berlima. Karena itulah Li Junzi tidak bisa bersikap gegabah dan menjelaskan lebih jauh tentang masalah antara pavilion petir angin dengan Sioyan, di mana Sioyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dan bahkan telah mencuri metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir milik pavilionnya. Meskipun itu hanya menghormati Peng Junzi, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Meskipun dengan perintah tegas dari sang pemimpin pavilion petir angin, namun ekspresi Peng Junzi sama sekali tenang bak sumur tak berdesir, karena bahkan jika Sioyan adalah orang jahat, hanya dengan fakta bahwa pemuda itu adalah murid Yolo, Peng Junzi akan tetap melindungi setengah mati Sioyan. Tentunya tidak terima kalau dibilang pencuri, karena toh gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang memang dia dapatkan secara tidak sengaja, dan tubuh ilusi petir adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah dikejar-kejar setengah hidup oleh para elit dojong. Pavilion petir angin dari Lin Junzi dengan lembut mengetuk sandaran lengannya sebelum akhirnya menghela napas meminta Peng Junzi untuk membiarkan Peng Tian dan Sioyan menyelesaikan ini dalam duel 1 lawan 1. Peng Junzi auto menggelengkan kepalanya sambil tertawa mengingatkan semua orang bahwa ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Peng Tian dan Sioyan. Jadi kalau pavilion petir angin benar-benar membiarkan kepala pavilion utara ini untuk bertindak, maka sama saja Lin Junzi telah mengizinkan kadernya untuk menindas orang yang lemah. Wajah Lin Junzi semakin tenggelam saat menderita penolakan dari Peng Junzi dan menyatakan bahwa dia tetap tidak akan melepaskan Sioyan begitu saja. Ketika itulah Jian Junzi tersenyum dan memberikan saran di mana daripada membuat Peng Tian yang jauh lebih senior melawan Sioyan pavilion petir angin, bisa meminta seseorang dari generasi muda untuk menggantikannya. Lin Junzi langsung paham jika Jian Junzi menyarankan Peng Junzi untuk baku hantam dengan Sioyan, dan meskipun awalnya dia ragu kepada pavilion petir angin, itu juga yakin jika muridnya yang bukan seorang ahli biasa pasti akan bisa mengalahkan Sioyan. Akhirnya Lin Junzi pun menantang Sioyan untuk baku hantam dengan penjinger dengan cara tidak boleh menggunakan bantuan kekuatan spiritual di tubuhnya. Ragu sejenak saat mendengar tantangan Lin Junzi karena dia juga menyadari bahwa penjinger bukanlah orang biasa, di mana bahkan Muji Yang Luan pun bukanlah tandingannya di antara generasi muda. Sementara Peng Junzi ragu-ragu. Peng Jiang di tepi stadion dengan rambut menggeser kakinya memasuki arena dan mengulang tantangan gurunya secara langsung dengan meminta Sioyan melawannya. Sioyan tersenyum mendengar tantangan Peng Jiang kepadanya. Sioyan tentu menyadari situasi sulit yang dihadapi Peng Jiang untuk melindungi, dan oleh karena itu dia juga tidak bisa membuat Yolo kehilangan wajah di depan temannya. Sebelum dengan lantang dan penuh kebanggaan menerima ajakan baku hantam, penjinger
baru hantam penjinger. Padanya Feng Zunzi sempat terkejut dan was-was saat mendengar Shoyan menerima tantangan penjinger tanpa rasa takut. Namun Feng Zunzi akan berusaha mempercayai penilaian Yao Lao dan memperingatkan Shoyan untuk berhati-hati karena seharusnya penjinger juga telah memasuki ranah dodong. Apalagi dengan teknik tubuh ilusi petir, penjinger mampu menciptakan sebuah avatar yang membuat kekuatannya lebih di dozong bintang 1 biasa. Informasi bahwa penjinger telah berhasil menciptakan avatar memang membuat Shoyan terkejut, tapi Shoyan juga memiliki harga dirinya, dan meskipun Feng Zunzi akan melakukannya terbaik untuk melindunginya, Shoyan juga merasakan terlalu menunjukkan sesuatu yang membuatnya layak dihargai oleh orang. Karena itulah, sekali lagi dengan penuh kebanggaan Shoyan melangkahkan kakinya kepada udara kosong menatap tajam-tajam pada penjinger yang menunjukkan raut keangkuhan sebelum menarik keluar penggaris besarnya hingga membuat aura mencekam mulai menyelimuti bagian dalam stadion. Penjinger telah sejak lama dikenal sebagai generasi muda paling berdiam di antara 4 pavilion. Hingga saat ini bahkan dikatakan mampu bertarung seri dengan elit dozong bintang 2. Ya, kira-kira sekuat Yunsan lah ya. Dengan kekuatannya yang masih di puncak kelas Donghua, namun reputasi Shoyan juga bukanlah sesuatu yang remeh-remeh. Pemuda entah berantai itu membunuh Seng Chenyung dan Hon Tianso yang merupakan ahli kelas dozong asli, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua agung pavilion petir angin dan mampu melarikan diri dari tetua pavilion utara Fen Tian meskipun dengan bantuan tubuh spiritual Tianho. Karena itulah pertarungan ini pada akhirnya membuat darah semua orang di stadion mendidih, memahami bahwa mereka akan segera menyaksikan pertempuran 2 ahli yang mewakili kekuatan pertempuran tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Di sisi lain, Fen Tian kembali ke kursi dengan raut hijau karena kesal membuat Lin Zunzi bergumam, memintanya untuk berhenti marah-marah karena Feng Jing'er telah berjuang menggantikan dirinya sekaligus membantu kepala pavilion utara itu untuk menghindari reputasi burung. Fen Tian merasa kesal dan mengutarakan protes sebelum Lin Zunzi mengingatkan bahwa memulai perang dengan pavilion bintang jatuh bukanlah sesuatu yang menguntungkan mereka. Namun Lin Zunzi juga menenangkan Fen Tian karena dia telah menginstruksikan Jing'er untuk mengeluarkan serangan kuat jika memiliki kesempatan. Karena tanpa bantuan spiritual di dalam dirinya, Shoyan seharusnya bukanlah tandingan penjinger, di mana gadis itu sebenar-benarnya memiliki latar belakang yang menakutkan. Penjinger mengangkat mata cantiknya untuk menatap Shoyan yang auranya memang telah jauh lebih kuat dibandingnya saat pertempuran mereka di Gunung Mata Surga. Meski begitu, penjinger sama sekali tidak merasa terintimidasi karena bagian Shoyan tidak lebih dari cowok red flag yang hanya bisa menggunakan kekuatan orang lain untuk menyombongkan diri. Namun bahkan setelah di ghosting sedemikian rupa, Shoyan masih bersikap tenang sebelum tanpa tenang aling-aling mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui bahwa penjinger sebenarnya adalah cewek yang julid. Rasa dingin perlahan melonjak di wajah penjinger saat mendengar ultimatum balasan Shoyan. Sebelum meledakkan doki yang mengalir seperti banjir dan petir perak samar melintas di kakinya sebelum membentuk badai petir yang menyelimuti seluruh tubuh sang nona muda pavilion petir angin. Mata Shoyan yang tanpa sadar menyipir saat dia menyaksikan badai petir yang dibentuk oleh penjinger, semakin yakin jika bakat pelatihan cewek julid ini memang agak menakutkan sampai dapat menggabungkan 2 macam afinitas doki yang berbeda secara sempurna. Meskipun begitu, Shoyan juga memiliki mantra api yang meskipun saat ini berada pada tingkat terendah, namun dapat bersaing dengan teknik do tingkat di menengah yang amat kuat. Sementara Shoyan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Kain berwarna-warni tiba-tiba meleset seperti anak panah ke arahnya dan dalam sekejap muncul di hadapan Shoyan hingga membuat ruang di hadapannya menjadi terdistorsi cahaya petir yang menyelimuti kain, menyebabkan rambut di lengan Shoyan berdiri tegak, namun pada akhirnya tetap mampu dihindari dan dengan mudah oleh kampak boy. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni dan cerdas sebelum menembakkan ke punggung Shoyan. Meskipun kain berwarna-warni penjinger tampak seperti
kain biasa. Semua orang tahu jika kain itu memiliki ketajaman yang luar biasa dan bahkan bisa dengan mudah memotong batu ataupun puncak tebing yang terjal. Di sisi lain, Soyan tidak mau membuang-buang lebih banyak waktu. Api giok dengan cepat muncul di telapak tangannya sebelum secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan penjinger dan segera menembakkannya dengan api teratai. Meskipun kain warna-warni ini bukanlah barang biasa, benda itu tetap tidak tahan untuk dipanggang dengan api surgawi dan ditarik kedua arah oleh elit dozong. Oleh karena itu, dia tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di lengan kain hingga akhirnya benar-benar robek dan menyebar ke segala arah. Tepat seketika itulah penjinger mengeluarkan serangan berikutnya, membuat pecahan kain warna-warni menyerang Soyan dari segala arah. Sehingga akhirnya Soyan pun mengeluarkan teknik aliran 6 penguasanya. Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari seluruh penjuru mata angin, menabrak bayangan penguasa yang lebarnya lebih dari 10 kaki dan menciptakan suara jernih terus menggema di sekitar stadium hingga membuat semua orang sangat tercengang. Di pertarungan luar biasa ini, kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam perlahan bayangan penguasa, menyebabkan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Soyan yang dipaksa menghantam tanah dengan keras. Meskipun Soyan dipaksa jatuh, penjinger tidak berhenti menyerang karena dia tahu serangan sebelumnya tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Soyan. Fluktuasi doki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai petir yang berputar di sekitar tubuh penjinger dan dalam sekejap membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki. Di depan mata semua orang, penjinger melukai jarinya sendiri dan mengirimkan setetes darah segar terbang menuju tubuh burung phoenix warna-warni hingga membuat aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam. Suara dingin penjinger menggumar di langit sementara sinar cahaya meleset ke arah Soyan sebagai perwujudan dari teknik jari pembunuh angin yang merupakan salah satu teknik do paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Pemandangan ini membuat semua orang hanya bisa berdecak kagum sementara Peng Zunzi mencodongkan tubuhnya ke depan penuh kekhawatiran namun harus memaksa dirinya tenang setelah melihat Lin Zunzi juga sudah siap mengambil tindakan kalau dirinya membuat pergerakan yang berbahaya. Memikirkan kekalahan Soyan saat jari pembunuh angin penjinger meruntuhkan bayangan penguasa. Namun saat semua orang mulai berdesak, itulah teratai api hijau giok yang dengan tiba-tiba muncul bertabrakan dengan garis cahaya phoenix warna-warni penjinger, mengikiskan terus-menerus dan membuat sinar cahayanya semakin meredup sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Perubahan jalan pertandingan yang tiba-tiba merubah ini membuat seluruh stadion bersorak takjub, sekaligus menjadikan tubuh Peng Zunzi berubah rileks di kursi VIP. Tangannya tidak tahan untuk bertepuk tangan gembira memahami benar kenapa ya Allah bisa begitu mempercayai bocah ini, karena selain Soyan menunjukkan sikap yang menarik, bakat pemuda itu memang jauh lebih moncer daripada Kampeng. Dingin berdiri di udara kosong dengan ekspresi gelap benar, tidak menyukai Soyan dengan segala kepakboyannya. Apalagi teratai api Soyan itu masih berputar-putar di hadapannya, seolah menggaungkan ejekan, membuat penjinger buru-buru menciptakan penghalang cahaya 7 warna yang segera meledakkan bersama dengan teratai api. Sosok cantik penjinger terbang kembali setelah kakinya menelan udara kosong, membawa serta burung phoenix raksasa yang mengaktifkan teknik garis darah penelan jiwa yang membuat tubuh burung phoenix itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang masuk ke dalam mulut jinger. Tubuh indah penjinger bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya, disusul dengan kemunculan sepasang sayap phoenix warna-warni di balik punggungnya dan membuat auranya terus meningkat hingga dapat disejajarkan dengan bintang 3 dogong. Soyan hanya tersenyum melihat penjinger meningkatkan kemampuannya, karena bahkan tanpa bantuan Abatian Ho sekalipun, kalau adu ngebut, Soyan enggak bakal takut. Dengan cepat, segal di tangan Soyan yang berubah diikuti dengan garis-garis api giok yang menyebar ke seluruh tubuhnya sebagai wujud aktivitas teknik perbuatan 3 api misterius. Meskipun Soyan sudah menggunakan perbuatan 3 api misterius,
Soyan hanya mampu meningkatkan kemampuannya mentok sampai di bintang 2, sementara Feng Jinger langsung terobos ke bintang 3, menandakan bahwa teknik ngebox si cewek julid memang masih lebih tinggi daripada perubahan 3 api misterius. Soyan tidak sempurna lebih dari itu. Onyx hitam ilusi di belakang Feng Jinger tampak begitu mencekam saat mengeluarkan seruan tajam di langit. Membalik sepasang sayapnya yang sangat besar membawa Feng Jinger masuk ke dalam kegelapan setinggi 100 kaki sebelum menembak dengan keras ke arah Soyan. Seperti bintang jatuh, Soyan hampir saja mengeluarkan penyatuan 3 api surgawinya untuk mengkonter serangan Feng Jinger. Sebelum alisnya terkejut saat merasakan fluktuasi dari dalam botol giok penyimpanannya. Darah hijau merah Phoenix Iblis Surga menandakan bahwa noda-noda papillon petir angin ini adalah keturunan dari salah satu ras bintang iblis terkuat di seluruh benua Doki. Oke guys, mungkin sekitar aja lanjutannya. Jangan lupa subscribe biar kalian bisa mendengar spoiler kelanjutannya. Baby, show me. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say
I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the